Scene berganti 3 tahun kemudian. Oh, kamu makan dengan baik. Sebelumnya, aku bahkan tidak bisa memberi makan kepada kucing karena pemilik toko tidak menyukainya. Namun sekarang, setiap hari aku memulai pagi hari dengan memberi makan kucing ini. Kemudian, Kim melihat sesuatu ke arah minimarket di mana dia bekerja. Karena aku adalah pemilik toko sekarang, ucap Kim dalam benaknya sembari berdiri di depan pintu masuk minimarket itu, yang sekarang adalah miliknya sendiri. Seperti yang telah dijanjikan, sekretaris itu dengan sempurna mencuci uang itu untukku. Setelah mengatasi beberapa bayaran pajak, kurang lebih sekitar 2 miliar masuk ke kantongku. Hal pertama yang kulakukan dengan uang tersebut adalah melunasi seluruh pinjaman sekolah. Selain itu, aku gunakan untuk membeli apartemen yang aku incar sebelumnya. Kini aku tidak lagi merasa frustasi ketika melihat aplikasi properti. Aku mengabari orang tuaku bahwa aku mengingat kembali Bitcoin yang pernah kubeli dulu. Awalnya mereka tidak percaya, tapi mereka turut bahagia untukku. Dan aku bahkan membeli minimarket tempat aku bekerja dulu. Apabila aku kurangi pendapatan dengan biaya gaji karyawan dan operasional, maka sisanya tidak akan jauh berbeda dengan gajiku dulu saat aku masih bekerja di sini. Tetapi yang berbeda sekarang adalah aku pergi kerja pada pagi hari. Dan fakta bahwa aku bisa bilang kalau ini adalah karirku sekarang. Orang lain mungkin akan bilang bahwa aku bisa melakukan banyak hal lain dengan uang itu. Tetapi dari awal, hanya inilah yang aku inginkan. Aku sudah merasa senang bahwa kehidupanku tidak terasa membingungkan lagi, ucap Kim dalam benaknya dengan sedikit mengingat kembali mengapa dia sampai seperti yang sekarang ini. Selamat dah, ucap Kim terhenti setelah melihat siapa yang berkunjung ke minimarket miliknya. Yang ternyata pengunjung tersebut adalah Wang. Yo, sapa Wang ke Kim. Oh, ternyata kau, sahut Kim setelah melihat Wang. Kemudian terlihat Wang mulai bersiap menyantap jajanan yang sudah dipilihnya. Orang ini sungguh tidak mengambil sepeser pun waktu itu. Dan sebaliknya, dia hanya rutin datang ke sini untuk makan es krim dengan gratis seperti ini. Gumam kembali Kim dalam benaknya sembari melihati Wang. Hei, ngomong-ngomong, apa kau bahkan menggunakan kemampuanmu lagi belakangan ini? Tanya Wang ke Kim. Kemampuanku? Kapan ya terakhir kali aku menggunakannya? Jawab Kim sambil mengingat kembali. Ayolah, bagaimana jika kita menghabisi para penjahat setelah kau selesai kerja? Ucap Wang kembali. Kau masih saja membicarakan itu. Apa kau tidak pernah lelah membicarakan hal tersebut berulang-ulang kali? Bahkan aku juga harus beristirahat setelah kerja. Dan aku jauh dari hal-hal seperti pahlawan, ucap Kim menjelaskan. Oh ya? Padahal kamu cukup keren loh waktu itu. Aku sedang membicarakan ketika Choi Jeong memukul sekretaris itu di sini, ucap Wang sembari mengingat kejadian yang lalu. Kim pun menjadi sedikit canggung mengingat kembali kejadian yang sebelumnya dia lalui. Setelah melenyapkan surat hutangnya, dia pergi ke Amerika. Sepertinya dia sengaja pergi ke daerah yang tidak terlalu banyak orang Korea. Mungkin dia takut Choi Jeong akan balas dendam padanya. Akan tetapi, bahkan setelah ke Amerika, aku tidak tahu apakah dia masih takut pada Choi Jeong. Tetapi, dia memberitahuku sesuatu yang berbeda di luar dugaan. Setelah menggali-gali lebih dalam mengenai Choi Jeong diinvestigasi oleh polisi setelah hari itu, namun berhasil bebas berkat bantuan dari beberapa koneksinya di dalam pemerintahan. Semua anggota geng mengalami luka-luka, tetapi semuanya berhasil sembuh. Uang yang aku curi pada waktu itu sebenarnya hanyalah sebagian kecil dari total aset yang dimiliki Choi Jeong. Kemudian scene pun berganti di wilayah Johannesburg, Afrika Selatan. Akan tetapi, Choi Jeong mencairkan semua asetnya dan membubarkan gengnya, dan kemudian benar-benar menghilang. Sekretarisnya penasaran dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya dengan uang sebanyak itu. Tetapi komunikasi dengan sekretarisnya telah benar-benar terputus sekarang. Dan setelah itu tidak ada lagi cara bagiku untuk mengetahui di mana keberadaan Choi Jeong. Sebenarnya aku bahkan tidak ingin tahu apa yang bajigur itu sedang lakukan. Itu adalah kenyataan yang Kim Lee Pak ingin ketahui. Tetapi Choi Jeong yang telah membuang semua yang telah dia bangun sampai titik itu,
pergi mengelilingi dunia untuk mencari tahu identitas dari kekuatan yang Kim Li-pak dan Wang Mok miliki. Dia kemudian mengetahui soal mesin tersebut dan datang ke tempat ini untuk mendapatkannya. Terlihat bos mafia itu mengisyaratkan sesuatu ke bawahannya. Tak lama terlihat kembali bawahan itu menyerahkan bungkusan kecil ke Choi Jae-yong. Kemudian Choi Jae-yong pun melihat isi dari bungkusan itu, yang ternyata di dalamnya alat yang sama yang pernah digunakan Kim dan Wang untuk mendapatkan kekuatan mereka. Akhirnya aku menemukannya. Tetapi apakah alat ini benar-benar dapat memberikan kemampuan seperti itu? Pikir Choi dalam benaknya, sedikit meragukan barang yang selama ini dicarinya. Mesin ini ditemukan di bawah tumpukan sampah di dalam apartemen kota Ponte dan telah berada di sana selama beberapa dekade. Tapi mengapa kau menghabiskan banyak uang hanya untuk mencari mesin tua ini? Ucap bos mafia Afrika itu ke Choi sembari bertanya kembali. Bukankah seharusnya kau sudah mencari tahu hal tersebut lebih dulu sebelumnya? Sampai jumpa, jawab Kim singkat ke bos mafia itu. Kemudian Choi pun berlalu pergi dari tempat itu. Ikuti dia, bunuh dan ambil kembali mesin itu, ucap bos mafia itu ke anak buahnya. Seketika, banyak langkah kaki yang bergegas mengajar Choi Jae-yong. Mereka membawa senjata lengkap, baik itu senjata api maupun senjata tajam. Menyadari itu, Choi pun bergegas berlari menghindari mereka yang ingin menembaknya. Dengan sangat cekatan, Choi menghindari semua tembakan yang mengarah kepadanya. Choi terus berusaha menghindari kejaran dari anak buah bos mafia Afrika itu. Seluruh anak buah mafia itu pun sudah berada di mana tadi posisi Choi berada. Tetapi Choi berhasil bersembunyi di dalam rumah itu, sehingga anak buah mafia itu tidak berhasil mengetahui di mana posisi Choi berada. Jika saja mereka tidak memiliki senjata, gumam Choi dalam benaknya. Lalu Choi pun melihat apa yang sudah dibawanya itu. Choi melihat mesin itu kembali. Kemudian Choi mengenakan mesin itu, dimulai dari handset. Lalu Choi menggunakan kacamatanya yang sudah aktif juga. Lalu kemudian terlihat mesin itu sudah aktif dengan sempurna. Terlihat Choi telah menggunakan mesin itu dengan baik. Kemudian terlihat Choi keluar dari tempat persembunyiannya setelah selesai menggunakan mesin yang sudah didapatkannya itu. Sontak seluruh anak buah mafia itu menoleh ke arah Choi berada. Kau telah memutuskan untuk menyerah. Bagus. Berikan mesin itu dan aku tidak akan membunuhmu, ucap anak buah mafia itu ke Choi. Apakah mesin ini asli? Apakah aku telah mendapatkan sebuah kemampuan? Jika tidak, maka aku kemungkinan akan mati di sini. Tetapi itu tidak lagi penting. Aku juga akan tetap mati meskipun aku tidak mendapatkan kemampuan. Kemudian, Choi terlihat menginjak mesin tua itu sampai rusak. Bawahan mafia itu pun kaget melihat apa yang dilakukan Choi Jae-yong. Sontak dengan cepat mereka pun langsung menembaki Choi Jae-yong. Melihat situasinya yang sangat berbahaya, Choi merasakan sesuatu pada dirinya. Mata Choi seperti mengeluarkan seberkas cahaya, seperti apa yang telah dialami oleh Kim juga. Tiba-tiba, ekspresi seluruh anak buah mafia di sana terdiam mematung sejenak setelah apa yang mereka lihat. Ternyata semua peluru yang anak buah mafia itu tembakan ke Choi, semua peluru itu tiba-tiba terhenti, tepat di hadapan tubuh dan wajah Choi Jae-yong. Lalu semua peluru itu pun terjatuh begitu saja di tanah. Melihat itu, Choi pun terdiam sejenak. Kemudian terlihat salah satu anak buah mafia itu berlari ke arah Choi dengan membawa senjata tajam berniat menyerang Choi. Melihat itu, Choi pun bersiap. Namun dengan tiba-tiba tubuh anak buah mafia itu pun terlihat terlempar dengan mudahnya. Sontak rekan-rekan dari orang itu yang tadi terlempar dengan mudah oleh Choi pun kaget melihat kejadian itu. Lalu Choi pun melihat tangannya sembari mengingat sesuatu. Penasaran? Ada beberapa hal yang memang seperti itu. Hal-hal yang orang normal sepertimu tidak ketahui. Choi menyeringai setelah mengingat kembali perkataan yang pernah diucapkan Kim kepadanya 3 tahun yang lalu. Kemudian terlihat seperti ada yang aneh terjadi pada benda-benda di sekitar tubuh Choi Jae-yong. Benda-benda yang ada di sekitarnya dengan tiba-tiba bisa melayang. Sekarang aku juga sudah tahu apa hal yang kau maksud, ucap Choi Jae-yong sambil tersenyum bengis. Sembari terlihat banyak benda-benda yang melayang di sekitar dirinya berada.